أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Jadi kata kuncinya di sini yang perlu diperhatikan adalah beriman dan bertakwa. Itu adalah lebih baik. Coba mari kita perhatikan, dan kita masih di suasana di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan kita di bulan suci Ramadan ini bisa mengkokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami untuk menjalani Ramadan ini. Berilah kesejahteraan di bulan Ramadan ini untuk kami, dan terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa jika orang-orang Yahudi percaya kitab mereka dan bertakwa, tentulah mereka akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa mereka itu dalam setiap perbuatan dan kepercayaan tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan yang benar. Karena kalau mereka mendasarkan kepercayaan dan perbuatannya itu pada ilmu pengetahuan, tentunya mereka percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mengikutinya. Dan tentulah mereka tergolong pada golongan orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau belajar ilmu, kemudian ilmu itu kita perdalam, kita akan mengetahui mana jalan-jalan yang benar, mana jalan-jalan yang dimurkai, dan mana jalan-jalan yang sesat. Jadi kita akan bisa membedakan, ya, karena ilmu itu bisa membimbing. Tapi kenyataannya mereka itu hanya mengikuti dugaan, ya, dan bertaklid semata. Jadi
mengikut-ngikut sesuatu yang belum jelas itu kita harus berhati-hati. Jadi taklid namanya dia. Jadi ikut secara buta itu berbahaya. Ya, jadi harus disaring dulu. Nah, saringannya ya memakai Quran sama sunnah ini. Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, ya kita mundur. Tapi kalau tidak, ya selaras dengan Quran dan sunnah, maka kita ikuti. Jadi nggak boleh ikut tanpa ilmu, itu berbahaya. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Apa yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Ya, sebenarnya di antara perbuatan mereka yang keterlaluan ialah mereka menyalahi isi kitab Taurat. Nah itu loh dek. Jadi kalau kitab suci sudah digubah, ya kitab suci yang ada sejak dulu, ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu digubah, nah, pasti maknanya nanti bertentangan dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Ya, jadi kalau masih utuh sebagaimana diturunkan ya selaras, seirama. Tapi kalau sudah digubah, namanya bikinannya manusia, pasti banyak pertentangan. Ya, makanya kita harus membaca sejarah umat ini supaya umat sekarang ini terbimbing ke jalan yang benar. Dan mereka bergerak di bawah kekuasaan hawa nafsu dan kemauan mereka. Nah, kalau hawa nafsu itu sudah merasui, ya, hawa nafsu yang cenderung ya mengajak kepada kesesatan, yang dimana hawa nafsu itu kendaraannya iblis, pasti ujung-ujungnya nanti mengajak agar manusia itu membengkokkan hal-hal yang benar. Kalau hal-hal yang benar sudah dibengkokkan, maka terjadilah ketimpangan, bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Sehingga mereka jatuh dalam kesesatan. Jadi kalau sudah jatuh di dalam kesesatan ya luar biasa. Jadi manusia pasti akan terbalik. Jadi biasanya terbaik, kemudian dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak berdasarkan ilmu, pasti akhirnya bisa menyebabkan orang itu terbalik. Yang biasanya perbuatannya baik karena mengikuti hawa nafsu, maka dia pasti terjerumus ya ke dalam kesesatan. Coba kita lihat di surat kedua ayat 207 dek. Nah, ini perbuatan orang yang beriman dan takwa ini seperti ini. Jadi kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang beriman takwa itu jadi mengorbankan diri
Jadi terlibat namanya jihad fisabilillah loh Dek. Ya, jadi bersungguh-sungguh di dalam beragama Islam ini. Lah itu dengan apa? Bisa dengan amwal, harta benda, bisa dengan anfus. Anfus itu artinya diri. Jadi kita bersungguh-sungguh mengamalkan Islam ini, ya. Baik dengan ucapan kita, baik dengan hati kita, baik dengan pikiran kita serta perbuatan kita. Jadi gerakan-gerakan kita hendaknya itu didasari yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu meridhoi, ya pasti amalan itu akan diterima. Lah ridho, untuk mencari ridhonya Allah itu bahasanya namanya ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau sudah kita melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka kemanfaatan, guna, ya, faedah dari amalan itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti kita beriman takwa, maka dengan adanya iman dan takwa itu hakikatnya akan menjadikan kita menjadi manusia yang dimuliakan Allah, manusia yang diridhoi Allah, manusia yang dicintai Allah. Sebaliknya, kalau misalnya kita ini kufur, kita ini dolim, kita ini fasik, kita ini musyrik, maka pada hakikatnya itu namanya merusak, ya, merusak dirinya sendiri. Jadi mengantarkan dirinya untuk menjadi penghuni neraka. Makanya kita harus berhati-hati. Kemudian Allah berfirman ayat yang ke-28-nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, ini luar biasa dia. Jadi ternyata setan-setan itu adalah teman atau musuh deh? Musuh. Nah, makanya kalau itu musuh, maka harus dijadikan musuh. Bayangkan kalau setan-setan di bulan Ramadan ini sudah dibelenggu, para setan-setan sudah ditaleni kabeh. Kenapa dia seperti itu? Karena orang beriman dia mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga pintu-pintu surga itu terbuka lebar untuk orang-orang yang beriman dan takwa. Dan ini bisa terjadi pada bulan Ramadan ini, bulan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita pergunakan bulan ini untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti 11 bulan setelah Ramadan kita akan senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat dasarnya ikhlas itu. Setelah menjelaskan sifat-sifat orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu,
Jadi ayat yang di atasnya Dek ya. Berarti ayat 206 ya. Jadi kalau 206-nya, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat yang terburuk. Nah, ini ayat yang di atasnya, Dek. Jadi ayat yang di atasnya, wa idza qila lahut taqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Itu ayat 206. Jadi setelah menjelaskan sifat-sifat orang munafik yang kotor dan menjijikkan itu, Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang mukmin yang mukhlis. Nah, Ibnu Abbas, Anas, Sa'id bin Musayyab dan beberapa sahabat lain menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh pihak Quraisy, ia dilarang hijrah dengan membawa kekayaannya. Suhaib tidak mengindahkan larangan Quraisy itu. Bahkan dengan segala senang hati dan penuh keikhlasan ia menyerahkan semua kekayaannya asal ia diperbolehkan hijrah ke Madinah. Maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bersama beberapa orang sahabat pergi menemui Suhaib dan berkata, denganmu benar-benar daganganmu benar-benar menguntungkan. Suhaib berkata, semoga dagangan saudara-saudara tidak rugi. Untuk apa kedatangan saudara-saudara ini? Umar radhiyallahu an kemudian memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini berhubungan dengan peristiwa yang dialami Suhaib. Orang mukhlis seperti Suhaib yang selalu sama ucapan dan perbuatannya, kata-katanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, bukan lain di mulut, tapi lain di hati, tidak bermuka dua. Mereka dengan penuh ikhlas mau menjual dan mengorbankan dirinya dan semua yang ada padanya demi untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berjuang di jalan Allah hendaknya demikian, yakni harus berani mengorbankan apa yang ada padanya, tenaga, harta, kekayaan, atau kedua-duanya menurut kemampuannya, demi untuk berhasilnya perjuangan sebagai cermin dari iman dan takwa yang ada di dalam hati masing-masing. Dengan demikian mereka akan memperoleh kemenangan besar. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqataluna wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik dari diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran.
Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 111. Ya, mudah-mudahan kita bisa untuk memahami kemudian mengamalkan kandungan di dalam surat Al-Baqarah ayat 103. Jadi ya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang tahu, karena orang yang tahu itu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Orang yang mengerti berbeda dengan orang yang tidak mengerti, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga besar kita, dan umat ini, al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.